Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi sama aku Nurul. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe-nya dulu, like, comment, share supaya channel aku makin berkembang dan tentunya aku makin semangat bikin konten. Kali ini guys, aku mau ceritain sejarah singkat asal-usul nenek moyang Indonesia. Nah, apakah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar sudah tahu nih asal-usul nenek moyang kita sendiri? Sejarah orang Indonesia merupakan salah satu bagian unik yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kita di Nusantara ini. Nenek moyang yang merupakan cikal bakal keberadaan kita saat ini tentu harus dikenali, walau hanya dari sekedar pengetahuan. Bangsa Indonesia terdiri dari ribuan suku yang mempunyai perbedaan dan karakternya tersendiri. Sebagian besar penduduk Indonesia termasuk ras Austronesia atau rumpun Melayu. Persebarannya diperkirakan dari Tibet menuju ke selatan, di mana terdapat dua pusat persebaran bangsa yang masuk ke Indonesia. Namun ada beberapa teori yang muncul berkenaan dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia kita. Berdasarkan dari kesamaan bentuk fisik, kemudian kesamaan akar bahasa yang dipergunakan. Adapun teori-teorinya sebagai berikut. Yang pertama adalah teori Yunan. Teori ini mengatakan bahwa Indonesia berasal dari wilayah Yunnan Cina Selatan. Masyarakat Yunan dipercaya datang secara bergelombang ke Asia Tenggara melalui sungai-sungai besar seperti Mekong dan Chao Phraya dan berlanjut terus ke kepulauan. Kedatangannya ke Nusantara dibagi menjadi dua bagian, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Proto-Melayu sendiri adalah gelombang pertama. Kedatangan manusia modern ini diperkirakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polynesia yang tersebar dari Madagaskar sampai ke pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka datang dari Cina bagian selatan, guys. Ras Melayu ini mempunyai karakteristik fisik yaitu rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Mereka diketahui membawa peradaban batu di kepulauan Indonesia. Dan ketika datang para imigran baru nih guys, mereka akhirnya pindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru ke dalam hutan. Kedua adalah Deutero-Melayu. Gelombang kedua ini membawa kebudayaan yang lebih modern lagi, dan awal kedatangannya mendesak penduduk asli untuk pindah ke tempat aslinya. Ras ini datang dari Indochina bagian utara. Budaya yang dibawanya dikenal dengan budaya Dongson, yaitu artinya perkakas dan senjata besi. Deutero-Melayu mempunyai ciri fisik Melanesia dan Mongoloid. Peradaban mereka diketahui lebih tinggi nih guys daripada ras Proto-Melayu, karena mereka terampil membuat perkakas dari perunggu dan dapat mengerjakan logam dengan sangat apik. Perpindahan ras Deutero-Melayu ini ke Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan Indonesia, yaitu berupa kapak persegi panjang. Pada masa itu, mereka dapat dijumpai di Malaka, Kalimantan, Sumatera, Filipina, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Mereka memiliki kemampuan yang lebih unggul dari ras sebelumnya. Mereka mampu membuat irigasi pada tanah pertanian, pada bidang pelayaran juga, dan mereka mengetahui ilmu perbintangan. Perpindahan ke selatan ini dipercaya didasari oleh adanya tekanan dari bangsa-bangsa yang lebih kuat di wilayah utara. Teori ini didukung oleh R.H. Galdron, J.H.C. Kern, dan J.R. Logan. Yang kedua ada teori Nusantara.
Teori Nusantara menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Nusantara itu sendiri, guys. Hal ini diilhami oleh pemahaman bahwa masyarakat Nusantara memiliki kebudayaan yang tinggi sejak dulu. Masalah kesamaan kebahasaan dengan wilayah lain dianggap sebagai kebetulan karena mobilitas masyarakat Nusantara yang amat tinggi. Penemuan fosil-fosil manusia purba seperti Homo wajakensis dan Homo soloensis menjadi bukti bahwa salah satu keturunan tertua manusia itu berasal dari Nusantara. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, J. Crawford, Sultan Takdir Ali Syahbana, dan Goris Keraf. Yang ketiga ada teori out of Africa. Teori ini mempercayai bahwa asal-usul masyarakat ini dari Nusantara. Bahkan manusia-manusia di banyak wilayah lain berasal dari Afrika. Perpindahan manusia Afrika menuju Asia Barat ini dimulai sekitar 50.000 hingga 70.000 tahun yang lalu, ketika bumi memasuki akhir masa glasial. Dunia pada masa ini memiliki laut yang dangkal, sehingga memungkinkan manusia berpindah melalui daratan baru atau perahu sederhana. Migrasi ini berpindah mengikuti daratan Asia sampai ke Kepulauan Nusantara dan Australia. Teori ini didasarkan pada kajian ilmu genetika melalui penelitian DNA mitokondria baik laki-laki maupun perempuan. Teori out Afrika ini juga dapat diteruskan dengan munculnya peradaban-peradaban kuno pertama di Asia Barat dan Afrika Utara. Yang keempat ada teori out of Taiwan. Teori ini menempatkan Kepulauan Formosa atau Taiwan modern sebagai asal utama manusia di Nusantara. Teori ini membantah adanya kesamaan kromosom antara penduduk Nusantara dan penduduk Tiongkok. Pada sisi yang lain, ada kesamaan akar bahasa dengan masyarakat Austronesia yang dahulu menduduki Formosa. Sehingga, pendukung teori ini menganggap bahwa masyarakat Nusantara memiliki akar leluhur yang datang dari Formosa. Penduduk Taiwan ini berpindah ke selatan melalui lautan, datang pertama di Filipina dan kemudian terus berlanjut ke Kepulauan Nusantara. Penduduk Formosa yang bermigrasi ke Nusantara ini disinyalir sebagai leluhur dari penduduk Filipina Selatan ke Sulawesi sampai ke Nusa Tenggara yang sepanjang sejarah dikenal sebagai Pelaut Ulung. Penduduk di wilayah Sulu, Minahasa, Bone, Bajo, Bugis, dan Makassar dikenal sebagai penjelajah lautan Nusantara. Perbandingan antar teori. Nah, dari keempat teori yang aku sebutkan tadi, dapat digarisbawahi bahwa mayoritas dari pendapat mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah lain, guys. Berakibat pada teori semacam ini jauh lebih populer. Namun keberadaan teori yang mendukung eksistensi manusia Indonesia asli juga tidak bisa diabaikan. Penemuan Pithecanthropus erectus yang dianggap punah dan tidak memiliki penerus menjadi pertimbangan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akar leluhur yang asli. Meskipun tidak dapat dinafikan pula bahwa gelombang migrasi penduduk dari luar Nusantara juga terjadi di masa lampau, guys. Secara umum, dengan argumentasi masing-masing, tidak ada teori yang jauh mengungguli pendapat yang lain dikarenakan sumber-sumber real yang bisa membantah teori lain tidak ditemukan. Meskipun teori Yunan ini lebih banyak dipahami di Indonesia daripada teori-teori yang lainnya, bahkan sudah dimasukkan ke pelajaran di sekolah-sekolah. Nah, itu tadi sejarah singkat asal-usul nenek moyang Indonesia.
Semoga penjelasan aku tadi bermanfaat ya guys. Terima kasih yang sudah studi mampir. Happy for watching. Dan jangan lupa untuk kritik dan saran yang membangunnya ya guys, supaya channel aku makin berkembang. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.